Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk menjawab pertanyaan ya dari teman-teman. Nah, di sini ada yang bertanya, apakah bisa merpati yang tadinya menjadi player ya, tapi ini sudah istirahat lebih dari 2 bulan, apakah bisa dikembalikan lagi performanya seperti semula ataukah memang sudah nggak bisa? Nah, di sini ada beberapa pengalaman saya yang sudah saya alami dan saya praktekkan. Kalau masalah tersebut ya, lebih tepatnya itu merpati lama nganggur ya teman-teman. Jadi di sini kita butuh proses ya, ada beberapa proses untuk mengembalikan tenaga merpati agar seperti semula. Nah, di sini ada berbagai faktor teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merpatinya lama nganggur dan ingin menjadikan merpati tersebut seperti semula ya, simak langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, di sini ada salah satu indukan ya, ini sudah sebagai indukan. Nah, ini sebenarnya dulu saya jadikan merpati ini adalah merpati player andalan saya untuk tinggian nih teman-teman. Nih, yang kelabu coklat ya nih. Nah, ini dia teman-teman ya nih. Nah, ini sudah melalang buana teman-teman, tapi setelah saya anggurin sudah lumayan lama teman-teman, ini kurang lebih 3 bulan karena saya tetasin ya telurnya dan suruh beranak. Nah, ini kurang lebih 3 bulan saya nggak terbangin lagi, dan ini kayaknya lagi ngangkat giring teman-teman ya. Nah, ini soalnya saya baru cabut telur, kurang lebih baru 3 harian kemarin saya cabut telur, dan ini kayaknya sudah mulai ngangkat giring. Kita coba ambil dulu ya nih. Nah, oke. Nah, ini yang kelabu coklat teman-teman. Nih, betinanya warna blorok ya. Ini murni tinggian tapi yang bersese teman-teman ya. Nah, anak-anaknya juga sudah ada, tapi kalau di kandang saya ini stoknya sudah habis, paling yang betina ya. Nah, nih. Nah, kita coba suruh turun teman-teman ya. Oke. Heh. Tuh. Oke. Nah, kita bekurin sama yang ini nih. Tuh. Nah, ini dia teman-teman ya tuh. Ini sudah mulai ngangkat giring nih. Oke. Masih takut ya karena ini baru 3 hari cabut telur, jadi ngangkat giringnya belum maksimal ya. Tapi sudah ada progres bagus nih tuh. Nah, di sini juga lagi nyetok teman-teman ya. Ini anak-anak sudah pada besar dan ada yang sudah jodoh juga tapi masih piik teman-teman ya. Nah, ini saya mau berhenti dulu untuk berternaknya ya. Jadi saya fokus untuk melatih anak-anakan karena di sini di kandang saya ini banyak banget piikan ya. Jadi saya akan fokus dulu melatih piikan tersebut ya. Nah, ini dia merpatinya teman-teman ya. Nah, pastinya bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sudah lama, pastinya sudah paham dengan merpati kelabu coklat saya ini ya nih. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini sudah lama sekali saya nggak terbangkan karena saya fokuskan buat diternak ya teman-teman, buat diternak dan saya ambil anak-anakannya. Jadi untuk langkah-langkah memulihkan tenaga merpati yang setelah nganggur lama ya teman-teman, yang pertama yaitu perhatikan makanannya teman-teman ya. Nah, jadi makanan tersebut sangat berpengaruh terhadap stamina pada burung merpati nantinya. Jadi perhatikan seperti dahulu kala ya, seperti merpati tersebut pas menjadi player ya. Salah satu contohnya berikan jagung, terus pakan tambahan seperti kacang tanah, terus kacang hijau, kacang ketele ya. Jadi seperti itu, atau beras merah juga. Nah, jadi perhatikan dulu asupan makanannya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman
Perhatikan juga perawatannya ya. Nah, kalau saya pribadi dalam memulihkan tenaga merpati agar merpati tersebut itu kembali staminanya itu meningkat lagi, yaitu dijemur secara rutin tiap hari teman-teman ya. Nah, saya jemur kurang lebih selama 1 jam itu cukup ya. Nah, penjemuran ini supaya merpati tersebut itu lebih bugar, terus dari faktor tenaga juga lebih meningkat lagi teman-teman ketika merpati teman-teman itu sering dijemur ya. Nah, penjemurannya biasanya saya lakukan pada jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 10 lah. Ya, kurang lebih 1 jam teman-teman. Yang terpenting itu jangan terlalu siang, karena sinar matahari yang terlalu siang itu manfaatnya semakin berkurang ya. Jadi idealnya itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi ya, dengan durasi cukup 1 jam untuk penjemuran pada burung merpati. Nah, untuk sebelum dijemurnya mau dimandikan atau tidak itu terserah teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya mandikan. Untuk pertama kali saya jemur saya mandikan dulu, terus hari kedua hari ketiga biasanya saya langsung jemur, gak harus dimandikan dulu ya. Nah, jadi langkah yang kedua yaitu dari perawatannya dengan cara dijemur ya, setelah kita perhatikan faktor makanannya. Nah, terus selanjutnya Pak, selanjutnya dari suplemen atau jamu ya. Nah, saya biasanya berikan jamu atau suplemen pada burung merpati. Saya biasa menggunakan minyak ikan teman-teman ya. Nah, minyak ikan ini berfungsi sebagai penambah stamina yang hilang tadinya ya, untuk mengembalikan lagi stamina pada burung merpati tersebut ya. Untuk penggunanya, kalau minyak ikan saya cukup 1 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau saya itu paling 1 kali ya, 1 kali. Nah, untuk pemberian suplemen kalau saya pribadi menggunakan minyak ikan teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan suplemen yang lain boleh juga, tapi kalau saya pribadi cukup menggunakan minyak ikan ya. Nah, terus selanjutnya yaitu dari faktor fisiknya ya teman-teman. Jadi faktor fisik di sini saya lakukan itu ketika merpati lagi giring, itu jangan langsung diterbangkan secara jarak yang jauh teman-teman, tapi secara bertahap teman-teman ya. Nah, untuk giringan pertama atau hari pertama merpati tersebut giring, cukup dilop-lop jarak dekat antara jarak 5 sampai 10 meter ya untuk 1 hari. Nah, itu agar merpatinya itu tidak kaget dan otot-ototnya itu tidak kaget teman-teman. Nah, jadi lakukan hal tersebut agar merpatinya nanti terbiasa teman-teman. Jangan lakukan langsung dari jarak yang jauh, itu bisa mengakibatkan merpati malah cedera nantinya. Jadi lakukan secara bertahap ya. Nah, untuk hari pertama biasanya sampai 10 meter saya lop-lop, terus hari keduanya saya jauhkan lagi, terus hari ketiganya saya jauhkan lagi. Jadi seperti itu bertahap teman-teman. Itu untuk giringan pertama. Untuk giringan kedua ya, selanjutnya kita jauhkan lagi, kira-kira jaraknya 50 meter atau 100 meter penambahan jaraknya teman-teman ya. Nah, jadi ada progres peningkatan. Nah, kita juga harus lihat kondisi burung merpatinya ketika teman-teman latih fisik seperti ini, apakah merpatinya terlalu capek atau enggak. Karena merpati itu kadang setelah nganggur lama itu membutuhkan lumayan lama untuk memulihkan tenaga merpati tersebut ya teman-teman. Nah, itu dari faktor fisiknya atau tenaganya, latihan lop-lop jarak dekat dan bertahap ya, secara pelan-pelan, jangan dipaksakan meskipun merpati tersebut itu sudah menempuh jarak yang jauh ya. Oke, terus untuk yang terakhir ya, ini dari faktor merpatinya sendiri. Jadi kita lihat nih kondisi merpatinya sehat atau enggak ya. Nah, kalau sehat teman-teman bisa latih terus. Terus kalau kondisi bulunya kita lihat ya, kalau kondisi bulu fit, bulu kerja teman-teman bisa latih. Tapi kalau bulu ada yang mabung ringan atau mabung berat, mending diistirahatkan dulu ya. Nah, seperti merpati saya ini merpatinya lagi ngujung teman-teman ya, baru setengah nih. Nah, ini kalau kayak gini teman-teman boleh terbangkan, tapi jarak dekat aja ya. Jadi kurang lebih 10 sampai 20 meter aja cukup. Jangan sampai terlalu jauh, karena kalau merpati lagi ngujung atau maupun atau penjawat seperti ini itu performanya lagi nurun. Jadi cukup latihan ringan aja. Lop-lop 10 meter atau 20 meter cukup teman-teman ya. Nah, ini dia yang terpenting, pas merpati tersebut lagi giring itu
dilatih ya, sebisa mungkin dilatih di loplop teman-teman ya. Nah nih ya, untuk dari bulu yang lain ini fit semua teman-teman, cuman ini kendalanya itu lagi ngujung atau lagi penjawat ya. Nah nih, ini yang sebelah malah belum tumbuh ya, masih kecil teman-teman nih. Nah, jadi itu dia ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu dari makanannya, terus yang kedua itu dari faktor perawatannya, terus yang ketiga itu dari latihan fisik, terus yang keempat itu dari kondisi burung merpatinya, kondisi kesehatannya dan kondisi bulu-bulunya lagi fit atau enggak ya. Nah, jadi itu dia yang perlu diperhatikan bagi teman-teman, dan semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan terutama yang masih pemula ya, yang baru bermain burung merpati. Semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman ya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.